Samsir, kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Kristen dan dimengerti. Tuhan penjaga kedua, selamatan baru untuk anak teacher level. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you today. Now we want to study religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Pembelajaran 8 hari ini, jujur itu menyenangkan. Bisa kita baca dalam bacaan Alkitab Yesaya 5 ayat 20, Matius 5 ayat 37, Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10. Bacaan kita hari ini, mari kita baca bersama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jujur itu apa ya kira-kira? Teacher? Wow, jujur itu mengatakan kebenaran. Jujur itu bersikap sesuai kebenaran. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur adalah tanda kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Contoh sikap jujur: tidak menyontek saat ulangan. Bila diberi uang persembahan, gunakan dengan benar. Maksudnya, kalau kita kasih uang 2.000 untuk persembahan, berikan 2.000, jangan memberikan 1.000. Mengembalikan barang yang kamu pinjam kepada kamu. Misalnya kalau kamu pinjam barang kepada temanmu, kepada kamu kembalikan kepada waktu. Tidak mencuri. Hanya di dalam Alkitab ada hukum Tuhan yang ke-1. Di dalam Alkitab ada hukum Tuhan 10. Hukum Tuhan salah satunya adalah tidak boleh mencuri. Kita juga tidak boleh bermain curang. Ada begitu banyak contoh sikap jujur. Kamu nanti bisa sebutkan satu persatu atau tuliskan dalam buku. Kalau kamu jujur, apa yang terjadi? Temanmu banyak dan kamu akan disukai oleh manusia dan juga Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 7 yang seperti kita baca tadi, untuk berkata jujur. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu? Pada itu berasal dari sejahat. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengatakan kebenaran. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10 dikatakan Ananias dan Safira, contoh yang tidak benar. Kenapa mereka tidak benar? Mereka tidak jujur, mereka berdusta kepada Roh Kudus, sehingga dikatakan dihukum. Mari kita lihat video berikut. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun
mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya, karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan memusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Dari anak-anak teacher, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita diajak supaya jujur, karena jujur itu menyenangkan, karena kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan ingin kita belajar jujur. Dengan kita jujur, banyak teman, karena kita sudah melakukan perintah Tuhan. Tuhan sangat menyayangi kita. Bersikap jujur di mana saja, kapan saja. Hari ini tidak ada tugas yang urgent, hanya hal menyimak video saja. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita doa bersama-sama. Let's pray. Lord Jesus, thank you for learning today. Now we want to close our subject religion. Bless and guide us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.